Self love dalam Islam. Teman-teman sekalian, kita perlu untuk menyayangi dan menghargai diri kita sendiri karena sejatinya kita semua hadir di dunia ini karena kita memang berharga dan layak untuk ada di dunia ini atas izin Allah. Ada 4 tahapan yang perlu kita lakukan untuk bisa semakin mencintai, menyayangi, dan menghargai diri kita ini. Yang pertama, dengan bersyukur. Teman-teman, kita hadir di dunia ini atas cinta, rahmat, dan kasih sayang Allah. Maka perlu sekali untuk kita mensyukuri kehadiran kita di dunia ini dan mensyukuri kasih sayang Allah yang telah menguatkan kita untuk bisa sampai ke titik ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita syukuri termasuk diri kita sendiri. Sayangi diri kita karena semua yang ada pada diri kita adalah berharga. Baik itu akal, baik itu hati, emosi-emosi yang kita rasakan termasuk tubuh dan fisik kita ini patut untuk kita hargai dan kita syukuri semuanya. Yang kedua, cara untuk kita menyayangi diri kita adalah dengan bertaubat ataupun memohon ampunan Allah. Kenapa? Karena bisa jadi selama ini kita telah mengabaikan, melalaikan, dan menzolimi diri kita sendiri. Dengan apa zolimnya? Dengan pikiran-pikiran negatif kita, dengan emosi-emosi negatif kita, dengan kritikan-kritikan pedas kita kepada diri kita sendiri. Ya, tanpa sadar seringkali pembicaraan kita di dalam diri kita itu adalah pembicaraan-pembicaraan yang negatif. Merasa nggak berharga, merasa nggak layak, merasa nggak worth it, insecure, dan overthinking lainnya. Nah, maka kita perlu mentaubati diri kita yang sudah berlaku zalim pada dirinya sendiri. Kita perlu minta ampun, minta maaf kepada Allah atas kehilafan kita selama ini. Mungkin kita melakukan perkataan atau perbuatan yang terlarang ataupun membuat Allah tidak ridho selama ini. Kita beristighfar, bertaubat, dan mohon ampun kepada Allah, juga minta maaf kepada diri kita sendiri. Langkah yang ketiga untuk self love adalah dengan kita ridho ataupun menerima segala yang sudah ada pada diri kita. Kita terima nih fisik kita ini dari atas kepala sampai dengan ujung kaki. Kita terima warna kulit kita, tinggi badan kita, ya, kelebaran badan kita, ya kan? Dan semua yang ada pada tubuh dan diri kita ridho menerimanya. Keridoan ini membuat kita tidak lagi membanding-bandingkan diri kita. Karena seringkali yang membuat wanita khususnya menjadi insecure karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain di luar sana yang mungkin kita anggap jauh lebih ideal secara fisik, prestasi, ataupun kondisi kehidupannya. Nah, ridho menerima apa yang sudah Allah takdirkan, tetapkan dalam diri kita akan membuat kita semakin menghargai, menyayangi, dan mensyukuri diri kita ini sudah dengan keunikannya masing-masing. Ya, jadi ridho ini akan membuat kita merasa jauh lebih nyaman, jauh lebih sayang, jauh lebih cinta lagi kepada diri kita. Nah, tahapan yang keempat dalam self love adalah dengan kita tawakal ataupun berserah diri kepada Allah. Kita tahu kita ingin memperbaiki diri kita. Kita tahu kita tidak mau lagi menzolimi diri kita. Namun terkadang kita merasa berat, merasa sulit, merasa bingung harus memulai dari mana, harus bagaimana caranya, ya kan? Maka kita perlu melakukan tawakal, berserah diri kepada Allah, mohon petunjuk, mohon pertolongan, mohon bimbingan, mohon bukakan jalan untuk kita dituntun ke arah yang jauh lebih baik dari kondisi kita yang saat ini. Termasuk teman-teman 4 tahapan tadi bisa teman-teman praktekkan sekaligus dalam satu waktu, khususnya ketika teman-teman sedang menghadapi suatu permasalahan. Misalnya teman-teman punya suatu tujuan, punya suatu impian, ataupun punya persoalan yang sedang dihadapi. Yang perlu kita lakukan dalam self love adalah membuat kondisi hati kita menjadi tenang. Jadi teman-teman gak apa-apa ambil waktu untuk masuk ke dalam dirinya sendiri, merenungi dirinya sendiri sambil mempraktekkan 4 tahapan tersebut. Teman-teman bisa sambil memeluk dirinya atau mengusap-ngusap dadanya sebelah kiri, ya kan, sambil memejamkan mata. Teman-teman bisa mengucapkan, ya Allah,
saya mensyukuri keberadaan diri saya. Saya bersyukur atas izin, rahmat, dan kasih sayang-Mu saya bisa hadir di dunia ini. Ya Allah, apapun yang ada pada diri saya dan kehidupan saya selama ini, saya syukuri semuanya. Semua pasti sudah yang terbaik dari-Mu ya Allah. Baik buruk menurut saya, sejatinya adalah yang terbaik dalam pandangan-Mu. Maka apapun itu yang ada saat ini, saya syukuri semuanya. Ya Allah, saya bertaubat. Saya mohon ampun kepadamu atas segala kezaliman, kelalaian, kehilafan, dan kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja saya perbuat selama ini, yang mungkin pernah membuatmu tidak ridho, membuatmu murka, membuatmu marah. Saya menyesal. Ampunkanlah saya ya Allah, maafkanlah saya ya Allah. Begitupun dengan diriku, wahai diriku, maafkan aku bila membuatmu tidak baik-baik saja, membuatmu overthinking, membuatmu merasa insecure, membuatmu kecil hati. Maafkan aku ya, sejatinya kamu sangat berharga untukku. Ya Allah, semua yang sudah Kau hadirkan dalam diriku, dalam hidupku selama ini, aku ridho. Aku terima semua paket kehidupan yang telah Engkau hadirkan. Aku terima semuanya, karena semua adalah bagian dari perjalanan hidup yang memang harus aku lewati untukku bertumbuh, berkembang, maju menjadi diri yang terbaik ke depan. Maka apapun yang ada pada diriku, fisikku, tubuhku, kehidupanku, latar belakangku, semuanya yang ada selama ini, aku ikhlas, aku ridho menerimanya. Ya Allah, aku ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan terbaik ke depan. Meski masih bingung, meski masih takut, meski masih ragu sekali rasanya, aku berserah diri padamu. Aku bertawakal kepadamu ya Allah. Aku mohon petunjuk, pertolongan, bimbingan, rahmat, dan jalannya untuk ke depan. Perubahan baik ini menjadi lebih mudah, menjadi lebih ringan, menjadi lebih tertuntun. Aku berserah sepenuhnya kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Nah, seperti itu teman-teman. Dalam satu kesempatan bisa mempraktekkan 4 tahapan tadi. Bersyukur, kemudian teman-teman bertaubat, ketiga teman-teman ridho dengan semua yang ada, dan yang keempat teman-teman bertawakal. Nah, insya Allah 4 tahapan tadi atau bahkan salah satu saja teman-teman praktekkan akan menghadirkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan di hati teman-teman. Yang mana ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu adalah bentuk teman-teman menyayangi dirinya, mencintai dirinya, dan mengizinkan dirinya untuk berubah, maju ke arah yang lebih baik ke depan. Sadari bahwa teman-teman berharga, teman-teman layak, punya jiwa yang tenang, pikiran yang positif, tindakan yang penuh cinta. Maka izinkan untuk teman-teman semakin menyayangi dirinya, karena Allah saja pencipta kita sangat menyayangi kita, sangat mudah memaafkan kita, dan selalu membersamai kita ketika kita mau bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan ada saja jalan kemudahan yang Allah hadirkan untuk menuntun kita sampai ke tujuan. Semoga bermanfaat.